pribadimu. Yuk, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kesempatan kepada kami kembali untuk bertemu dengan Tuhan lewat ibadah Kingmi Jemaat Immanuel. Kami telah memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Kiranya itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami akan belajar sebagai daripada kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang menuntun kami untuk mengerti, memahami, dan siap mentaatinya, melakukannya, jadi pengalaman dalam hidup kami, bahkan juga bisa kami saksikan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, pengurapan yang khusus atas hamba-Mu supaya apa disampaikan, kata demi kata, kalimat demi kalimat, semua tuntunan Roh Kudus, sehingga tidak satu kata pun yang menyesatkan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan, dari awal hingga selesainya, dan biarlah kiranya Tuhan saja yang dipermuliakan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Shalom. Shalom, apa suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas. Baik, puji Tuhan, kita bersyukur hari ini hari pertama di bulan Agustus. Kita sudah masuk di bulan Agustus. Kita bersyukur semua karena kemurahan Tuhan. Dan juga bersyukur untuk hambanya Pak Martin Laia, puji Tuhan sudah sembuh, tinggal pemulihan sempurna, dan juga Ibu Seni, Nyonya Laulo juga sudah sembuh, puji Tuhan, sudah segar, saya lihat itu wajahnya, puji Tuhan. Dan juga Pak Irman yang hari ini berulang tahun, puji Tuhan, luar biasa, selamat ulang tahun ya. Dan jika ada yang lain yang berulang tahun, selamat ulang tahun. Puji Tuhan. Terima kasih untuk semuanya yang bergabung ibadah hari ini. Ada Ibu Ruth Panisa, ya, dan juga ada Pandapotan Butar-Butar dari Bogor, ya, dari Bogor. Ada yang lain. Terima kasih untuk semuanya. Bersama-sama kembali kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ke 4. Persiapkan Alkitabnya atau yang ada di handphone ya. Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai ke 4. Jadi mulai bulan Agustus ini kita masuk di dalam pengajaran. Kalau yang bulan sebelumnya kita belajar firman Tuhan yang sifat praktis, sudah selesai dari 1 Timotius sampai 2 Timotius, kemudian dilanjutkan 1 Petrus sampai 2 Petrus, sudah selesai. Nah, hari ini mulai bulan Agustus ini kita bukan hal yang praktis, tetapi lebih kepada pengajaran. Mengapa penting pengajaran? Karena di hari-hari yang sekarang ini semakin dahsyat pengajaran-pengajaran sesat, bahkan mempengaruhi banyak orang Kristen, terutama orang Kristen yang tidak punya pemahaman yang baik benar tentang firman Tuhan, terutama tentang Yesus, ya, tentang Yesus. Sampai hari ini Yesus itu masih diperdebatkan. Ada yang menolak, ada yang percaya, ya. Nah, karena itu kita perlu belajar Injil Yohanes, karena Injil Yohanes itu adalah dikatakan hidup di dalam Kristus, adalah kehidupan yang diberikan oleh Kristus. Karena itu kita harus mengenal siapa Yesus, ya. Kita harus mengenal siapa Yesus. Dengan pengenalan yang benar akan Yesus, saya percaya kita akan tetap setia mengiring Tuhan dan setia melayani Tuhan, bahkan membawa perubahan, ya, membawa perubahan dalam kehidupan kita. Kalau ada orang bilang mengenal Tuhan tapi tidak berubah hidupnya, itu kemungkinan hanya mengenal, hanya sekedar tahu di pikiran tapi tidak mengubah hatinya. Sama saja dengan Kristen KTP, yaitu Kristen tanpa pertobatan, dan itu masih banyak, ya, masih banyak sekarang ini. Tentu kita semua jemaat Immanuel berharap tidak ada yang jemaat KTP, ya. Nah, jemaat KTP, ya. Jadi semuanya jemaat yang sudah sungguh-sungguh bertobat, ya. Nah, bagi yang sudah tahu tentu supaya diingatkan kembali dan kita bisa ajarkan kepada orang lain. Mari sudah membuka Alkitabnya? Sudah? Mari kita lihat Injil Yohanes pasal yang pertama
Jadi ini nanti sampai selesai Injil Yohanes kita harus pelajari sampai pasal terakhir ya. Sudah ada tema tertentu yang sudah di-share di grup ya. Baik. Yang di asrama mohon membaca ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Lalu yang di Zoom ayat kedua. Kembali lagi yang di asrama. Ayat 4 kita bersama-sama. Dimulai dulu dari yang asrama, silakan. 1, 2, 3. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dalam dia akan hidup dan Dia ada dan itu adalah terang manusia. Baik, cukup sampai ayat yang kelima. Cukup sampai ayat kelima. Ya, nanti untuk ayat yang lain itu bisa dilanjutkan di khotbah berikutnya. Baik, Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, tema besar dari kitab Yohanes itu adalah hidup di dalam Kristus. Tapi saya lebih persempit, Tuhan ada di sini. Ya, Tuhan ada di sini. Tuhan ada di sini itu maksudnya apa? Ya, jadi ketika kita mengikuti ibadah online, tetap kita katakan Tuhan ada di sini. Ketika kita beribadah secara langsung di gedung, Tuhan ada di sini. Ketika saudara di asrama, Tuhan ada di sini. Dimanapun kita berada, Tuhan ada. Ya, ada. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha hadir. Tapi Tuhan yang ada di sini, Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Karena setiap kepercayaan agama pun di dunia ini mengakui adanya Tuhan. Adanya Tuhan. Nah, karena itu kita harus mengerti, memahami Tuhan yang kita sembah. Yang kita percayai, yang kita imani. Kita belajar dari kitab Injil Yohanes. Makanya setiap orang yang baru bertobat, biasanya itu diarahkan untuk apa? Diarahkan untuk membaca Injil Yohanes. Ya, jangan langsung kitab Kejadian, nanti dia nggak ngerti, nggak pahami. Mengapa Injil Yohanes? Karena di Injil Yohanes seseorang akan lebih jauh mengenal, memahami siapa Yesus sesungguhnya. Siapa Yesus sesungguhnya? Ya, nah inilah penting kita untuk mengerti bahwa Rasul Yohanes mengatakan bahwa aku telah berjumpa dengan dia, aku telah melihatnya, aku telah merabahnya, aku telah mengalaminya, aku telah bersama-sama dengan dia. Jadi benar-benar Yesus yang dia percaya itu bukan hanya sekedar pengalaman, bukan hanya sekedar teori, tapi sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, jadi kita perhatikan bersama-sama. Tujuan khotbah hari ini, hidup di dalam Kristus, adalah supaya kita mengenal Sang Juru Selamat yang lebih dalam berdasarkan Injil Yohanes. Ya, nanti setiap minggu khotbah tentang Yohanes, Ibu Proli Yohanes, siapapun khotbahnya dari Injil Yohanes sampai selesai. Ya, jadi penting sekali pengajaran supaya kita kuat di dalam pengajaran. Ya, oke. Nah inilah tema utamanya, hidup di dalam Kristus. Oke. Kemudian siapa penulis dari Injil Yohanes? Siapa penulisnya? Menurut Injil Yohanes sendiri, penulis Injil Yohanes itu adalah murid yang dikasihi oleh Kristus. Ada 3 orang, ya, murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus, yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pada saat Yesus berdoa di gunung, ya, dengan bercahaya, ya, seperti sinar matahari, ada di sana siapa? Petrus, Yakobus, Yohanes. Pada saat Yesus ya ada di Getsemani berdoa, di sana ada juga 3 yang Petrus, Yakobus, Yohanes. Ada beberapa momen yang penting Yohanes, Petrus selalu ada di sana. Mari kita perhatikan bahwa ketiga orang ini adalah murid yang terdekat dengan Yesus. Terlihat bahwa ketiga murid ini
selalu bersama dengan Yesus. Lalu siapa yang menuliskan kitab Yohanes? Jelas adalah Yohanes sendiri. Ya, Yohanes sendiri. Baik, kita lanjutkan. Tadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita perhatikan tadi dikatakan Injil Yohanes itu ditulis oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes itu adalah seorang pekerja, itu adalah nelayan. Ya, dia seorang nelayan. Dan dikatakan seorang yang tidak terpelajar. Ya, selain dia pencala ikan, dia seorang tidak terpelajar. Tapi hebat dan luar biasa. Sekalipun dia seorang nelayan dan seorang yang tidak terpelajar, dia bukan S1 teologi, S2 teologi, dokter teologi, tidak. Dia orang awam. Orang awam, tapi luar biasa dipakai oleh Tuhan berkarya, menulis kitab suci. Ada karya yang ditulis di Injil Yohanes, 3 surat Yohanes, dan juga surat Wahyu. Itu luar biasa. Jadi ada 4 karyanya yang hebat, yang luar biasa. Seorang yang tidak terpelajar. Nah saudara kasih Tuhan, apa yang hal penerapan bagi kita dari Yohanes ini? Ya, kalau Tuhan menyuruh saudara melayani dalam sesuatu hal, apakah saudara sering menolak atau saudara menolak dengan alasan saya adalah orang bodoh, saya bukan terpelajar, saya tidak mampu melayani Tuhan. Biarkan orang lain. Mari kita lihat Yohanes, dia seorang orang awam loh. Penangkap ikan, bukan terpelajar. Waktunya bersama dengan 3,5 tahun cuma. Nah, kita beringat bersama dengan Yesus berapa lama? Bukan 3,5 tahun, lebih dari itu. Dan ketika Tuhan meminta kita untuk melayaninya, apakah kita mau atau menolaknya? Dengan alasan, saya kan tidak tahu apa-apa. Saya kan orang bodoh. Saya kan bukan orang terpelajar. Tentu tidak. Belajar dari Rasul Yohanes. Ingatlah bahwa kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, bukan kekuatan kita, tapi kemampuan diberikan Allah. Kalau kita baca dalam 2 Korintus 3:5, Paulus mengatakan bahwa Tuhanlah yang memberikan karunia, memberikan kemampuan bagi setiap orang menyerahkan diri untuk melayani. Bahkan di dalam Filipi 4 ayat 13. Ya, yang hari ini ayat firman Tuhan untuk ulang tahunnya Pak Sudirman Laulo. Minta tolong baca Pak Sudirman Laulo. Yo hambanya, Filipi 4 ayat 13. Masih ada Pak Irman? Masih. Nah. Filipi 4 ayat 13, demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan apa? Memberikan kekuatan, memberikan kemampuan bagi setiap kita yang memberikan diri untuk melayaninya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mau melayani Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kita. Jadi yang penting adalah apakah saudara mau atau tidak untuk menyerahkan diri untuk dipakai oleh Allah. Itu kuncinya. Tentunya kita harus mau. Kalau saudara mau menyerahkan diri untuk dipakai oleh Allah, maka sama seperti Allah bisa memakai Rasul Yohanes, Ia pun bisa memakai saudara dan saya. Amin. Ya, jadi siapapun kita, kalau kita mau menyerahkan diri, maka Tuhan pasti pakai kita sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan karuniakan kepada kita. Baik, tentu bukan itu menjadi tujuan utama dalam khotbah hari ini. Kita perhatikan bersama-sama apa tujuan penulis Injil Yohanes. Apa tujuan penulisannya? Tujuan utama penulisan Injil Yohanes tertulis dalam Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca ini. Yaitu apa? Supaya orang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Perhatikan ya, supaya orang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Dia adalah Kristus. Dia adalah anak Allah. Dia adalah anak Allah.
oleh iman kepada Yesus Kristus mereka beroleh hidup kekal. Jadi Injil Yohanes ini adalah Injil yang sangat terang benderang menjelaskan siapa Yesus. Ya, siapa Yesus. Makanya banyak orang yang bertobat, terutama orang dari agama lain. Banyakkan mereka bertobat ketika membaca kitab Yohanes. Terutama Yohanes 14 ayat 6, banyak sekali ayat itu menjamah hati orang. Ketika ingin mencari, benarkah engkau Tuhan, jalan yang lurus itu, yang dicari-cari selama ini, tunjukkanlah dirimu kepada saya. Selalu Tuhan menggunakan ayat 14, Yohanes 14 ayat 6. Itu bukan hanya puluhan, tapi sudah ribuan orang dijamah dengan ayat Alkitab itu bertobat. Makanya Injil Yohanes ini hebat, luar biasa. Seorang tidak terpelajar bisa menuliskan itu. Mengapa? Karena gurunya adalah Yesus yang memberikan kemampuan kepadanya Tuhan. Maka jangan heran kalau ada orang yang bukan sekolah teologi, tapi dipakai Tuhan dengan dasar luar biasa. Berarti itu kemampuan yang Tuhan berikan. Bukan berarti tidak penting belajar, harus belajar. Ya, karena itu kalau saudara ingin mengenal Tuhan dengan benar, ingin mendapat kebenaran, banyaklah belajar kitab suci firman Allah, terutama dari kitab Yohanes. Dari kitab Yohanes. Ya. Nah, ini penting sekali. Dan berdoa supaya Roh Kudus menolong saudara untuk mengerti, memahaminya. Karena hanya Roh Kudus yang buat kita untuk mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Ya. Kalau belajar hermeneutik itu adalah satu metode untuk kita pakai belajar firman Tuhan, tetapi itu harus bergantung kepada Roh Kudus. Nah, mari kita perhatikan ada 7 yang dicatat oleh Yohanes ataupun yang disebut oleh Yohanes menunjukkan kepada Yesus yang adalah anak Allah atau Allah yang kekal. Dia adalah Allah yang kekal. Dan ini 7 ini menjadi tema khotbah sampai nanti selesai. Ya, sampai selesai Injil Yohanes, ya. Yang pertama disebut Yesus itu firman. Yang kedua, Yesus disebut sebagai terang. Yang ketiga, disebut Yesus sebagai anak Allah. Yang keempat, disebut sebagai anak domba Allah. Dan yang kelima, sebagai Mesias. Dan yang keenam, Raja Israel. Dan yang ketujuh, anak manusia. Jadi 7 kali. Ya, kalau dikatakan 7 berarti itu angka yang sempurna. Ya kan, seperti itu ya, katanya seperti itu. Nah, 7 kali. Ini jelas sekali dalam kitab Injil Yohanes. Nanti akan disampaikan bersama minggu depan. Ya, minggu pertama di mana kita, bukan minggu kedua di ibadah akan temanya Kristus adalah terang dunia. Ya, nanti masih saya yang menyampaikan, lalu untuk berikutnya hamba-hamba Tuhan yang lain. Karena itu dipersiapkan ya ayat-ayat Alkitab dari 7 sebutan kepada Yesus ini. Baik, sekarang kita masuk kepada isi dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Dari Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 4. Mari kita perhatikan bersama-sama. Perhatikan kata pada mulanya adalah firman. Jadi topik kecilnya hari ini adalah firman. Adalah firman. Nah, kalau diperhatikan kata firman itu disebut dengan logos. Logos, kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu dengan word. Atau arti katanya sama dengan kata atau ucapan. Ya, kata logos itu tidak bisa diterjemahkan karena merupakan sebutan kepada Yesus. Sama halnya tidak bisa terjemahkan Yesus. Yesus menerjemahkan bagaimana? Kristus terjemahkan bagaimana? Tidak bisa. Karena itu adalah satu sebutan nama kepada Yesus. Di ayat 1 dan juga nanti ayat 14 dijelaskan menunjuk firman itu siapa. Siapa yang dimaksud dengan firman itu? Adalah Yesus. Adalah Yesus. Jadi ini bukan menunjuk kepada manusia Yesus. Perhatikan. Ayat ini atau firman ini bukan menunjuk kepada kemanusiaan Yesus atau inkarnasi dari Yesus. Karena ada nanti di ayat 14 yang menjelaskan hal itu. Tapi ini menunjukkan kepada siapa? Yesus sebagai anak Allah. Yesus sebagai anak Allah. Nah, kita perhatikan karena yang digunakan itu kata word ataupun kata berfungsi untuk apa? Ini menyatakan diri seperti kita. Bagaimana kita menyatakan diri kita? Yaitu melalui pikiran kita, melalui kehendak kita, dan apa yang ada dalam diri kita kepada orang lain. Kita menyatakan diri.
Lewat apa? Bisa dengan kata-kata, dengan ucapan kita, sehingga orang lain tahu kita. Mulai dari nama, mulai dari tinggal di mana, alamatnya, statusnya, dan semuanya dengan kata-kata. Kita menyatakan diri kepada orang lain, sehingga orang lain mengenal kita. Ya. Nah, Yesus disebut sebagai word atau kata. Mengapa? Karena ia menyatakan Allah, bahwa dirinya adalah Allah. Melalui apa? Pikiran dan juga perasaan, kehendaknya. Ya, dinyatakan kepada manusia ketika dia hadir ada di tengah-tengah dunia ini. Dia menyatakan diri, dia memperkenalkan diri. Dalam bahasa istilah teologi dikatakan apokalipto atau apokalipsis. Ya, artinya apa? Tadinya rahasia bagi manusia. Manusia karena berdosa tidak dapat mengenal Allah dengan benar lagi. Karena manusia itu sudah rusak karena disebabkan oleh dosa. Tidak punya persekutuan, tidak punya hubungan. Sudah rusak hubungannya, persekutuan dengan Tuhan. Sehingga tidak mampu lagi mengenal Allah dengan benar. Maka Allah mengambil inisiatif memperkenalkan dirinya melalui Yesus Kristus yang sudah hadir di tengah-tengah dunia ini. Yang sudah hadir, dia mati dan bangkit, sudah naik ke surga dan akan datang kembali. Itu sudah menyatakan dirinya. Keluar dari persembunyian ini. Tadinya tersembunyi bagi manusia, tapi sekarang terbuka bagi manusia. Siapa mengenal Yesus, maka dia mengenal Bapa. Siapa mengenal Yesus, maka dia mengenal Roh Kudus. Siapa mengenal Bapa, Anak, dan Yesus, mengenal Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus berarti mengenal karya keselamatannya. Mengenal karya-karya yang dilakukannya. Maka ini yang mau ditunjukkan oleh Yohanes, bahwa Yohanes telah mengatakan Yesus itu, Tuhan itu sudah menyatakan diri. Yang firman, yang menciptakan segala sesuatu, menciptakan manusia, itu dengan perkataan firman, nah itu sudah ada dan di tengah-tengah dunia, yaitu dalam Yesus Kristus. Nah, maka kita perhatikan, jadi kata pada mulanya untuk apa ini? Perhatikan kata pada mulanya. Pada mulanya ini seiring sama dengan Yohanes Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan. Ya kan? Pada mulanya. Pada mulanya. Nah, ini menunjuk kepada apa? Ini menunjuk kepada kekekalan. Jadi jangan begini, ada orang pemahaman begini. Ketika Yesus ada di tengah-tengah dunia, itulah awal mulanya. Ketika Yesus hadir di dunia ini sebagai manusia, itulah awal mulanya. Itu salah, itu keliru. Tidak. Ini kata arche. Arche ini artinya, ya, ini adalah menunjukkan pada mulanya. Berarti dia sudah ada dalam kekekalan. Jadi ayat 1 ini menunjukkan kekekalan dari Yesus. Artinya, ia sudah ada sebelum inkarnasi, sebelum menjadi manusia. Maka di ayat 14 dijelaskan itu inkarnasinya, firman yang telah menjadi manusia, yaitu siapa? Yesus. Bahkan sebelum dunia diciptakan. Perhatikan ini baik-baik ya, terutama yang baru datang dari daerah ini ya, supaya kau jangan sampai tersesat dengan ajaran-ajaran di luar sana. Ya, ini penting sekali karena inilah kekuatan kita dalam mengikuti Yesus. Pengenalan yang baik dan benar akan Yesus akan mempengaruhi perjalanan hidup kita ke depan. Ya, bahkan mau perubahan dalam hidup kita. Jadi kalau ditanya kapan ada Yesus, jangan katakan pada saat dia lahir. Secara fisik inkarnasi iya. Tapi dalam kepribadian atau dalam pribadinya, Yesus sudah ada sebelum penciptaan. Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dia sudah ada di dalam kekekalan. Minta tolong dari Serama baca Yohanes 8 ayat 58. Ayat 58. Yohanes 8 ayat 58. Minta tolong semua yang dia Serama, yang ada di tempat ibadah, silakan. Ya, katakan di situ apa? Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Atau dikatakan sebelum Abraham ada, aku telah ada, kata Yesus. Apa maksudnya di situ? Apa maksudnya? Sebelum Abraham ada, aku telah ada.
Ini juga menunjukkan kepada kekekalan daripada Yesus. Jadi Abraham dengan kehadiran Yesus secara manusia itu berapa tahun? Jauhnya, jaraknya. Sangat jauh. Ratusan tahun. Setelah kehadiran Yesus. Tapi kita perhatikan di sini, yang kita perhatikan, itu hal yang luar biasa. Artinya menunjukkan bahwa Yohanes menunjukkan kepada orang Farisi, kepada ahli Taurat, kepada kita semuanya, bahwa Yesus ini sudah ada di dalam kekekalan. Bahkan sebelum Abraham ada, dia sudah ada di dalam kekekalan. Nah ini yang luar biasa ya. Jadi mengapa kita percaya bahwa Yesuslah Tuhan? Ini salah satu alasan yang kuat bahwa dia ada di dalam kekekalan. Karena hanya Allah lah yang kekal, tidak ada yang lain. Ya, begitu mudahnya orang Kristen yang belum di dalam Tuhan, sebelum sungguh-sungguh dalam Tuhan, ketika diperhadapkan dengan pertanyaan seperti itu, mengapa engkau percaya Yesus adalah Tuhan? Dia tidak mampu menjelaskannya. Sehingga apa? Mempengaruhi imannya, mempengaruhi hidupnya, dan kemungkinan besar akan meninggalkan kekristenan. Ya kan? Nah, mari kita perhatikan kembali kepada ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Nah, kita perhatikan ada beberapa hal yang perlu kita pelajari berhubungan dengan kata firman. Firman bagi Yesus. Ya, firman. Kata firman, perhatikan, adalah menunjukkan kepada Yesus. Sekali lagi, firman itu menunjukkan kepada Yesus. Ya, kepada Yesus. Nanti silakan baca di Yohanes 1 ayat 12, 1 Yohanes juga. Dari 1 Yohanes 1, kemudian 2 19-13. Nah, ada perbedaan. Saya perhatikan perbedaannya dengan kitab suci yang lain. Ada kata firman. Firman itu bisa menunjukkan kata-kata Allah. Ya, contohnya dalam Kejadian 1 ayat 3, ada orang menafsirkan Kejadian 1 firman. Firman itu adalah Yesus. Tentu tidak. Ada firman menunjuk kepada Yesus, tapi ada firman menunjuk kepada kata-kata. Ya, kata-katanya siapa? Kata-katanya Allah. Ya, ketika Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dikatakan berfirmanlah, jadilah, ya, cakrawala, ya, jadilah matahari dan lain sebagainya, jadilah. Itu perkataan dari Tuhan. Tentu berbeda ketika dikatakan kepada Yesus, menunjuk kepada Yesus, dia adalah firman itu sendiri. Ya, firman itu sendiri. Baik. Nah, kita perhatikan. Ada 3 hal yang diajarkan oleh Rasul Yohanes dari kata firman itu bersama-sama dengan Allah. Perhatikan, firman itu bersama-sama dengan Allah. Yang pertama, Yohanes mau menjelaskan bahwa Yesus sebelum berinkarnasi sudah merupakan seorang pribadi. Perhatikan di sini. Sebelum dia menjadi manusia, sebelum dia datang ke dunia ini berinkarnasi menjadi manusia, dia adalah pribadi. Dia adalah pribadi yang berbeda dengan Bapa, pribadi yang berbeda dengan Roh Kudus. Jadi kata-kata yang terjemahkan, perhatikan, bersama-sama dengan Allah. Perhatikan ya, ini kata bersama-sama dengan Allah. Seringkali ini disalah tafsirkan. Ya, disalah tafsirkan. Bersama-sama dengan Allah. Jadi berarti kalau dilihat ada 3. 1 Bapa, 1 Anak, 1 Roh Kudus. Jadi duduk dalam kursi bertiga gitu. Seperti kita ada 3 orang gitu. Jangan diartikan ini secara fisik, secara biologis. Karena Allah itu adalah roh. Dan Allah itu adalah pribadi. Kalau Allah itu adalah roh, maka tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita. Ya. Nah, apa maksudnya bersama-sama dengan Allah? Nah, kalau dalam bahasa aslinya disebut dengan prostonteon. Prostonteon. Berarti apa? Kalau diterjemahkan itu berhadapan muka dengan Allah. Berhadap-hadapan. Ya kan? Berhadap-hadapan itu tapi juga jangan ngerti secara biologis, ya. Bahwa Yesus ini menunjukkan ya berhadapan muka dengan Allah, Bapa dengan Anak, ya. Artinya apa? Bahwa Yesus dan Allah yang adalah Bapa, pribadi yang berbeda, pribadi yang sedang berhadap-hadapan. Gitu kan? Nah, berhadap-hadapan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kata dikatakan bersama-sama dengan Allah. Jadi jangan begini, karena ada pemahaman sekarang ini bersama-sama dengan Allah. Yesus itu sebelum datang ke dunia menjadi manusia, dia bersama-sama dengan Allah. Bahkan dia itu adalah Bapa. Ya,
anak itu adalah Bapa. Jadi Bapa, anak itu keluar dari Bapa. Ya. Jadi anak itu keluar dari Bapa. Artinya pribadinya sama. Ya, hanya manifestasi menyatakan diri ketika dia sudah keluar dari Bapa, Bapa itu tidak ada, yang adalah anak. Ketika anak menyatakan mengutus Roh Kudus, maka Roh Kudus itu keluar dari anak. Ya, maka tidak ada Bapa, tidak ada anak, yang adalah Roh Kudus. Dengan mengatakan bahwa tidak bisa tiga-tiganya keluar bersamaan. Nah, ini ajaran yang keliru, ajaran sesat, harus kita tolak. Karena pengertian bersama-sama dengan Allah tidak seperti itu. Jadi kita perhatikan, ungkapan prostonteon dengan Allah mempunyai gagasan itu apa? Berhadapan muka, dengan memberikan gambaran adalah tentang dua pribadi berhadapan satu dengan yang lain. Sedang terlibat dalam percakapan yang cerdas, percakapan yang menggunakan pikiran, dan tidak pernah bertentangan. Ya, tidak pernah bertolak belakang satu sama lain. Tidak pernah. Nah, ini yang pertama. Jadi ingat ya, yang pertama tadi apa? Ya, itu menunjukkan bahwa Bapa kekal, Yesus kekal, mereka bersama-sama, ada bersama-sama di dalam kekekalan. Berhadapan muka. Ya. Tadi jangan juga diartikan secara biologis, ya. Oke, lalu yang kedua bersama-sama dengan Allah itu hal yang kedua. Itu menunjukkan apa? Hubungan yang intim, hubungan yang persekutuan, yang tidak bisa diputuskan. Hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, terutama Bapa dengan Anak, itu adalah memiliki persekutuan intim, tidak bisa dipisahkan. Yesus adalah firman itu, persekutu dengan Allah, ada dalam satu persekutuan kekal. Nah, luar biasa. Seharusnya kita, umat percaya, anak-anaknya, harus juga memiliki persekutuan seperti Bapa dengan anak dengan Bapa, punya persekutuan yang intim, yang tidak bisa dipisahkan oleh siapapun. Seharusnya kita pun seperti itu. Bagaimana kita menunjukkan persekutuan intim dengan Tuhan? Setiap pagi bersekutu dengan Tuhan, malam bersekutu dengan Tuhan, ibadah seperti ini bersekutu dengan Tuhan dan tidak pernah terlambat masuk untuk bergabung. Nah, kan? Mulai dari pujian penyembahan sampai firman Tuhan, doa syafaat, ya, sampai penutup, doa berkat, tetap ada bersama-sama di ibadah, baik secara online maupun secara langsung. Ya, itu salah satu menunjukkan yang sederhana, intim dengan Tuhan. Namanya intim itu berarti apa? Kita sedang menikmati kebersamaan. Ya, nah, jadi kita perhatikan ayat yang kedua, ya, ayat kedua di sini kita perhatikan bersama-sama, ya, ada hubungan intim atau persekutuan indah atau Yesus dengan firman Allah. Ya, ini melanjutkan apa? Untuk menunjukkan hubungan yang intim atau persekutuan indah itu sudah ada pada mulanya, sudah ada di dalam kekekalan. Puji Tuhan. Nah, ini, jadi sudah ada dalam kekekalan. Nah, ini yang kita perhatikan. Jadi membuat kita makin mengerti. Sekarang kita membuat kita semakin mengerti mengapa Yesus begitu menderita ketika Bapa meninggalkan dia, ketika ia ada di kayu salib menderita, dia disalibkan. Dikatakan, ya Aba, ya Bapa, Eli, 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 lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa? Karena itu sudah memiliki hubungan persekutuan yang intim. Tiba-tiba harus ditinggalkan oleh Bapa. Ya, ditinggalkan oleh Bapa demi untuk apa? Menanggung dosa penderitaan manusia, dia harus lakukan itu. Harus taat kepada kehendak Bapa. Rela mengalami semua itu supaya apa? Dia mau terpisah dari Bapa supaya apa? Supaya saudara dan saya dipersatukan dengan Allah. Karena tadinya kita sudah menjadi seterunya Tuhan, sudah terpisah dari Tuhan karena diakibatkan dosa itu. Sudah terpisah dari Tuhan. Sekarang dipersatukan oleh Allah dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, pengertian dari bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama dengan Allah berarti ada pembedaan antara Yesus atau firman dengan Allah, yaitu Bapa. Ada perbedaan antara Yesus dengan Bapa. Kalau dikatakan bersama-sama dengan Allah, karena kata Allah itu digunakan adalah God, ya kan? Nah, kepada Yesus sebagai anak Allah, ya. Nah, kita perhatikan di sini. Karena itu kita tidak boleh berkata bahwa Bapa sama dengan Allah anak atau sama dengan anak. Bapa dengan anak itu adalah setingkat.
mempunyai sifat yang sama, yaitu sama-sama maha tahu, maha hadir, maha kuasa, suci, satu adanya di dalam keilahian. Tetapi dalam hal pribadi Allah Bapa bukanlah Allah Anak. Bapa pribadi sendiri. Yesus atau Allah Anak itu adalah pribadi sendiri. Ya, pribadi sendiri. Nah ini jadi ajaran Tritunggal yang benar, Trinitas yang tunggal yang benar adalah mengatakan bahwa Allah itu mempunyai satu hakikat. Satu dalam keilahian. Satu dalam keilahian, tapi tiga pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kita perhatikan ajaran yang sekarang ini masih ada mulai dari tahun 70-an sampai hari ini ada namanya ajaran Sabellianisme. Ya, Sabellianisme ini mengajarkan tentang Tritunggal itu apa? Hanya satu pribadi. Jadi Bapa itu adalah pribadi Anak, Anak itu adalah pribadi Bapa, jadi hanya satu. Jadi tidak ada tiga pribadi, bahkan ajaran itu viral saat ini. Tidak ada pribadi yang kekal. Tidak ada tiga pribadi yang kekal. Tidak ada. Itu bukan pengajaran yang dikobarkan, diberitakan oleh orang lain, agama lain, tetapi orang Kristen bahkan mengaku sebagai hamba Tuhan. Dengan jelas, dengan lantang mengatakan tidak ada tiga pribadi yang kekal. Ini ajaran sesat katanya seperti itu. Jangan sampai saudara mempengaruhi dengan ajaran seperti itu. Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu sangat-sangat jelas yang membuktikan tiga pribadi yang berbeda itu. Sangat jelas sekali. Jangan sampai kita ada yang ragu di antara kita. Jangan katakan ada, itu kan bagian dari manifestasi atau perwujudan dari Tuhan. Ya, seperti tadi yang saya katakan, saya ulang lagi. Ketika Bapa di sorga dalam kekekalan, Yesus akan datang, Yesus akan diutus ke dunia ini. Berarti dia mewujudkan diri sebagai anak. Berarti Bapa tidak ada lagi. Nah, ketika anak sudah ada di dunia ini, berarti sorga kosong, tidak ada Bapa. Tidak ada Roh Kudus. Nah, ketika Yesus sudah naik ke sorga, lalu Roh Kudus ada hadir. Dia juga adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri berarti tidak ada Bapa, tidak ada Yesus. Berarti sudah menyatakan diri, mewujudkan di dalam Roh Kudus. Ini ajaran sesat, ajaran keliru, harus ditolak. Ya, jadi Bapa pribadi sendiri, Anak pribadi sendiri, Roh Kudus pribadi sendiri. Ya, diri sendiri. Cantum itu dalam pikiran kita, dalam hati kita. Makanya pengakuan iman rasuli itu diucapkan setiap hari Minggu, penting sekali. Ya, penting sekali. Itu sudah final, jangan diubah-ubah. Ya, nah, kita perhatikan firman itu bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1 yang kita baca tadi mengatakan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah, dan ini menunjukkan apa? Bahwa Yesus dan Bapa bisa ada pada waktu bersamaan. Perhatikan, luar biasa. Ini, jadi kalau kita baca Alkitab ini mungkin hanya biasa lewat begitu saja, tidak mengerti maknanya. Tapi kalau kita perhatikan dengan baik-baik, kata bersama-sama dengan Allah menunjukkan apa? Bahwa Yesus dengan Bapa bisa ada waktu bersama. Ketika Yesus ada di dunia ini sebagai manusia, dia ada bersama dengan Bapa, dia bersama dengan Roh Kudus. Ketika Yesus ada di sorga, ada bersama dengan Bapa. Ketika Yesus ada di sorga, ada Roh Kudus di sana. Artinya bisa hadir di mana saja, kapan saja dalam satu kebersamaan. Jadi bukan keluar satu-satu. Kalau Yesus anak sudah keluar dari Bapa, maka tidak ada lagi anak berfungsi. Ketika anak datang ke dunia, mengutus Roh Kudus, berarti anak sudah tidak ada lagi. Itu ajaran yang keliru, harus kita tolak. Itu adalah ajaran yang salah, ajaran yang sesat. Kita harus tolak, kita harus tentang. Bahkan kita sampaikan kepada mereka. Jadi di sini Yohanes membedakan Yesus dengan firman. Yesus atau firman itu dari Allah, dia membedakan itu. Maka sekarang supaya Yesus atau firman itu tidak dianggap sebagai sesuatu atau seseorang yang lebih rendah dari Allah, Yohanes lalu menambahkan apa? Firman itu adalah Allah. Yohanes menambahkan firman itu adalah Allah. Mengapa penting untuk firman itu adalah Allah? Yohanes mengatakan begitu. Supaya pribadi yang kedua ini jangan direndahkan. Jadi zamannya Yesus ada, itu sudah ada yang merendahkan Yesus. Menolaknya. Supaya jangan ada yang merendahkan, maka Yohanes mengatakan apa? Yesus adalah Allah. Sampai hari ini masih banyak orang merendahkan Yesus. Jadi ayat ini menjelaskan secara jelas bahwa Yesus adalah Allah, tetapi ayat itu justru bisa dipakai oleh siapa? Yang dekat dengan kita, saksi Yehova. Ya, saksi Yehova. Ya, untuk apa? Menunjukkan bahwa Yesus itu lebih rendah dari Allah.
Yesus itu rendah dari Bapa. Itu ajaran dari saksi Yehova. Baru-baru ini ada seorang pengacara telepon dengan saya, sempat menjadi saksi Yehova. Ya, tapi saya jelaskan. Ya, saya jelaskan. Setelah saya jelaskan tentang siapa itu Yesus, dia sangat bersyukur. Ya, saya sudah sempat katanya, tapi saya sadar setelah saya dengar ajarannya bertentangan dengan selama ini terima, saya akhirnya tinggalkan. Ya, seorang yang cerdas loh, pengacara itu kalau nggak cerdas nggak mungkin jadi pengacara, ya kan? Tapi kalau sudah setan yang bekerja untuk merasuk orang untuk pengajaran sesat akan bisa saja bisa pengaruh. Tapi puji Tuhan, Heri bertobat. Mari kita perhatikan ajaran atau serangan dari saksi Yehova. Ya, mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan bahwa kata di sini kan ada menuju kepada Allah, ada menuju kepada anak Allah ataupun kepada Yesus. Dikatakan kata God itu pertama mempunyai ya definisi artikel dalam bahasa Inggrisnya apa? Dengan menggunakan kata di. Nah, ini menurut mereka ini betul-betul menunjuk kepada Allah Yehova. Allah Yehova, Yahweh, ya Allah Yehova. Nah, sedangkan Tuhan yang kedua menunjuk kepada Yesus itu dikatakan dengan menggunakan kata ya, jadi tidak mempunyai artikel, tidak punya definisi artikel D, tidak ada, tapi yang ada adalah A. Bedanya sini D dengan A. Ya, dikatakan agot, ya. Agat itu atau suatu Allah, berarti suatu Allah. Kalau suatu Allah, berarti ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah kecil. Jadi Bapa Allah besar, Yesus adalah Allah kecil. Allah kecil. Makanya ada ajaran sekarang ini sangat keren, viral, mengatakan ada Allah mayor, ada Allah minor. Siapa itu Allah mayor? Itu Bapa. Allah minor itu siapa? Yesus. Berarti ada namanya, ada apa namanya ini, hierarki. Nah, hierarki. Jadi Yesus lebih rendah dari Bapa. Ya. Nah, ini tentu ajaran yang keliru, ajaran sesat, kita harus tolak. Bapa dengan anak itu setara. Bapa dengan anak sehakikat itu sederajat, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada Allah mayor, tidak ada Allah minor. Ya. Semuanya sama-sama Maha tahu, Maha kuasa, Maha hadir, Maha kuasa, Maha suci. Jadi apa jawaban ketika saksi Yehova mengajarkan begitu datang kepada saudara? Jawaban kita apa? Ya, jawaban kita harus menjelaskan seperti ini. Mungkin lebih sederhana lagi, ya, mengatakan bahwa itu yang pribadi yang pertama, pribadi yang kedua. Ya, ya terjemahan yang benar itu dikatakan the word was God. Ya kan? Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Ini menunjukkan kepada siapa? Yesus. Nanti dibaca ya di Titus 2:13, di Ibrani 1:8, Yesus disebut Allah. Di dua ayat ini dalam bahasa Indonesia kata yang digunakan itu Allah. Ini itu menggunakan apa? Definisi artikel yaitu apa? Touteu. Touteu ataupun disebut dengan hotheos. Di mana kata tou dan ho ini adalah definisi dari artikel, artinya apa? Yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah, bukan suatu Allah atau Allah kecil. Tidak. Bapa, anak itu dua pribadi adalah Allah. Ya kan? Nah, tapi yang menunjuk kepada firman itu kepada Yesus. Belum pernah dikatakan Bapa adalah firman. Ya, tapi yang dikatakan Yesus adalah firman. Ya, firman. Jadi karena itu jelas bahwa kata ini tidak boleh diterjemahkan dengan kata ya God, tidak boleh. God tidak boleh. Kita tolak itu, mengatakan tidak ada kata suatu Allah. Makanya gunakan kata apa? Ya, itu adalah menunjuk kepada Tuhan Allah. Ini disebut dengan touteo atau hotheos, ya, hotheos. Ya, menunjuk kepada Allah. Kalau Yohanes 1:1 diterjemahkan dengan the word was a God, kita katakan maka ini akan bertentangan dengan firman Tuhan yang dibaca di Titus 2:13 dan juga Ibrani 1:8. Ya. Nah, jadi tidak boleh kata penggunakan di sini adalah agot, tidak boleh, ya. Tapi yang benar adalah itu menuju kepada Yesus yang disebut dengan hotheos, menuju kepada Yesus sendiri. Ya, ada yang mengatakan bahwa kepada Yesus tidak pernah digunakan hotheos. Itu hanya kepada Bapa, tidak juga. Ya, Bapa hotheos juga, anak juga disebut sebagai hotheos. Baik. Nah, apa penerapannya dalam kehidupan kita? Ya, firman itu adalah Allah.
Nah sekarang, kalau saudara semua jemaat ini, jemaat Immanuel, sudah mengetahui bahwa Yesus adalah Allah, lalu bagaimana sikap kita terhadapnya? Bagaimana sikap kita terhadapnya? Maukah kita terus mencari Dia, mengasihi Dia, mentaati Dia, melayani Dia, meninggikannya, dan memuliakannya, dan mengutamakan Yesus di atas segalanya, di atas segala sesuatu. Bukan lagi diri kita, bukan lagi harta kita, bukan lagi uang kita, bukan lagi apa yang kita miliki di dunia ini, tetapi Yesus di atas segalanya. Maka dari awal saya katakan, pemahaman yang baik benar akan Yesus akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita, pikiran kita, perasaan kita, dan setiap tindakan kita. Sehingga di masa-masa sulit seperti ini, tidak ada kekuatan kita selain daripada dari Tuhan Yesus. Tidak ada. Makanya jangan main-main lagi mengikut Tuhan. Berikan waktu kita lebih banyak untuk mengikut Tuhan. Seriuslah untuk mengikut Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi mengikut Tuhan. Supaya kita kuat dan kokoh dalam mengiring Tuhan sekalipun banyak kesulitan. Jadi jangan kita melihat Tuhan itu ketika kita ditolong. Kita melihat Tuhan itu ketika kita ada diberkati. Atau ketika ada persoalan masalah hidup kita lalu kita ditolong. Jangan hanya lihat Tuhan sekedar hanya seperti itu. Jangan. Jangan. Tetapi kita melihat Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar. Dan harus menempatkan Dia di atas segalanya. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat kekuatan bagi kita. Yang sudah kita dengar, tapi kita diingatkan kembali. Bagi yang belum mendengar dengan baik, memahami dengan baik benar, maka saatnya ya sekarang kita mau melayani Dia, menyerahkan diri kepadanya. Terutama ya teman-teman anak muda yang baru bergabung. Ya, ketika engkau memilih datang ke tempat ini, engkau tidak salah memilih. Berarti kau sedang bertemu dengan Tuhan, mau belajar mengenal Dia lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi supaya tahu mengapa saya menjadi orang Kristen. Mengapa saya menjadi hamba Tuhan? Mengapa saya harus mengikuti Yesus? Apa sih bedanya dengan yang lain? Dengan penjelasan hari ini baru 3 ayat. Baru 3 ayat, belum sampai ke ayat 4. Ayat 4 mengatakan Yesus memberikan kehidupan yang kekal. Yesuslah Tuhan, Dia bukan saja pencipta. Maka saya berikan kesimpulan hari ini, firman Tuhan disampaikan ini. Penerapan yang berikutnya, kita renungkan. Sudahkah saudara ada di dalam Yesus? Atau saudara hanya sekedar ada di dalam gereja? Orang yang dalam gereja belum tentu dalam Yesus. Tapi orang yang sudah di dalam Yesus harus pasti di gereja. Harus pasti beribadah. Orang yang beribadah belum tentu ada di dalam Yesus. Perhatikan ya, orang yang ada di beribadah belum tentu di dalam Yesus. Belum tentu. Ada di gereja belum tentu di dalam Yesus. Tapi orang sudah di dalam Yesus, pastikan dia sudah ada di gereja. Pasti dia beribadah. Pasti dia beribadah. Karena roh itu menuntun dia untuk melakukan itu. Karena roh itu menghendaki tidak melakukan itu. Ingat bahwa orang yang ada di dalam gereja, sekali lagi, biasa saja di luar Kristus. Tetap binasa. Kita beribadah tapi bukan di dalam Yesus, di luar Yesus tetap binasa. Artinya jangan hanya Kristen. Kristen KTP, Kristen yang sungguh-sungguh bertobat. Ya, Kristen yang sudah sungguh-sungguh berubah. Ya, kalau tidak tetap aja binasa. Banyak kan dan tidak orang-orang dari yang beribadah di gereja, di dalam gereja binasa. Ada aja. Ya, ada, pasti ada. Nah, karena itu jangan sampai kita ada bagian dari itu. Jangan. Saya berharap jemaat Immanuel 100%, bahkan 1000% adalah sudah sungguh-sungguh di dalam Yesus. Amin. 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 Nah, baik, kesimpulan akhir dari khotbah hari ini. Ada 4 kesimpulan. Apa yang dimaksud dengan firman? Ya, firman itu bahwa Yesus Kristus adalah firman yang kekal. Dia firman yang kekal. Yang kedua, Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Dia pribadi yang berbeda dengan Bapa. Yesus Kristus adalah firman yang menciptakan segala sesuatu. Nanti bisa dibaca juga Kolose 1:16-17 bahwa di dalam Dia segala sesuatu diciptakan. Terlibat nggak penciptaan?
Kejadian 1 terlibat, dia ada di sana. Maka Yesus itu bukan dicipta, tetapi pencipta. Ya, Yesus itu bukan dicipta, tapi pencipta. Segala sesuatu di luar Allah, di luar Yesus, yang tidak kekal itu, dicipta. Ya, jadi apapun di dunia ini tidak ada yang kekal, semuanya itu suatu saat akan binasa. Yang kekal itu siapa? Allah sendiri dan orang-orang percaya kepadanya akan memperoleh kekekalan. Yang keempat, Yesus Kristus adalah firman yang telah menjadi manusia. Nanti akan dijelaskan di khotbah berikutnya. Nah, puji Tuhan, akan berlanjut bersambung di khotbah berikutnya. Yesus itulah terang yang memberikan kehidupan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Mohon Ibu Proli pimpin kita dalam doa mengucap syukur atas firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami sehingga kami lebih mengerti bahwa Engkau adalah Tuhan. Dimanapun kami berada, tetap kami meninggikan, memuliakan Engkau. Sehingga kehidupan kami ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kembalikan urapan baru kepada hamba-Mu Bapak Gembala kami Tuhan. Terus taruhkan pengertian firman Tuhan untuk boleh diajarkan kepada jemaat-Mu dimanapun berada. Berkati keluarga hamba-Mu ini, suami, istri, anak-anak, seisi rumah, apapun yang mereka lakukan semua berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Kami jemaat Tuhan kini yang sudah bergabung dalam ibadah online maupun offline, Tuhan memberkati kami semua. Dan kami percaya kami yang mendengarkan dan melakukan firman-Mu, Engkau Tuhan yang akan memberkati kami. Terpuji nama-Mu Bapa kekal selamanya. Dan sebentar kami juga akan membawakan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Serahkan kembali ke worship leader untuk melanjutkan.